Harian Umum Bandung Express, kekuatan baru Bandung Raya. Sahabat media sosial, saya Bungkul Munawar dari Harian Umum Bandung Express, Biro Cimahi Express, mengajak Anda untuk mengenang tsunami sampah, tsunami longsor sampah TPA Leuwi Gajah yang terjadi 21 Februari 2005, 11 tahun silam. Dan di samping saya sudah ada Kang Wawan Subarna, ya kami, atau yang lebih akrab dipanggil Kang Habib, yang pada saat itu menjadi salah satu anggota dari tim relawan evakuasi korban tsunami longsor sampah Leuwi Gajah. Kang Wawan, terima kasih sudah bisa ngobrol pada kesempatan ini. Nah, bisa diceritakan mungkin pada saat itu, saat terjadinya tsunami sampah itu, Anda kebetulan pada waktu itu saya lagi di rumah. Pagi hari sekitar jam 5:30 saya mendengar bahwa ada korban longsor sampah di TPA Leuwi Gajah. Dengan hati nurani saya sebagai jiwa sosial saya, akhirnya saya berangkat dari rumah dengan membawa sal relawan pada waktu itu, karena untuk bisa bergabung dalam suatu evakuasi harus ada sal itu kan. Jadi leluasa saya bisa masuk. Setelah masuk pagi itu 5:30 saya langsung berangkat ke Sunampah, ke TPA Leuwi Gajah. Langsung saya berbaur dengan PMI Kota Cimahi dari yang kalau nggak salah dengan ketinggian 72 meter kalau nggak salah, kalau itu tinggi dari awal kan, itu begitu ada ledakan kan. Nah akhirnya berubah dan menjalar menjadi kayak lautan sampah itu datar. Itu dengan ketinggian kalau atap rumah itu tertimbun pada saat itu. Karena di situ terbagi dua, Kang Bubun ya. Pertama daerah Cirende yang masuk ke Cimahi dan Kampung Pojok, itu masuknya ke Kabupaten Bandung Barat, kalau sekarang Batu Jajar. Nah setelah itu Cilimus ya, dua kampung. Saya bicara dengan aparat terkait gimana gini, akhirnya bikin road map, dipetakan dulu dan mencari orang-orang terdekat situ, karena itu harus dipetakan dulu dari titik awal sampai ke sini itu gimana. Ada ya longsoran perkampungan A sampai Z itu di mana. Akhirnya ada salah seorang penduduk yang menunjukkan awalnya dari sini. Nah, kita menyisir dari sini satu persatu, akhirnya dapatlah pada hari itu kalau nggak salah saya berapa mungkin. Setelah itu akhirnya saya juga memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Akhirnya saya menetap dengan alasan saya harus bisa untuk menemukan semua. Akhirnya saya menetap masuk di tenda dapur umum PMI. Dengan sampah itu udah mengandung kayak api kan, panas. Akhirnya kondisi mayat pun hari kedua dan hari ketiga itu udah cepat busuk. Udah empuk lah, udah bau, udah sangat menyengat gitu kan. hari kedua menemukan berapa malam? Hari kedua Masih ingat ya? masih, saya hari kedua itu saya cuma menggotong 7 mayat Bersama teman-teman ya. longsoran itu. Nah Hari selanjutnya? hari ketiga itu dengan eskavator itu, karena eskavator itu beku dengan alat berat, kita ngebuka kayak semacam sumur itu digali-gali. Akhirnya ada satu dikirain itu satu mayat, ternyata 3 dengan anaknya 2 dalam keadaan telungkup. Jadi telungkup kayak gini. Nah setelah digini-gini, oh ini betul mayat. Nah setelah diangkat ternyata si ibu itu sepertinya menyelamatkan anaknya mungkin. Ternyata dengan 2 anak itu dipegang gitu. Karena 2 anaknya sedang dipeluk. Waktu itu ikut bergabung kalau nggak salah 14 hari. Iya. Perasaannya gimana? Perasaannya ya lelah, sedih, terharu gitu. Karena
Di situ pun tidak semuanya saya bisa menemukan semua mayat gitu. Karena kalau nggak salah ada beberapa mayat yang korban yang tidak bisa dicari gitu sampai sekarang. Iya, karena mungkin dengan luasnya tumpukan-tumpukan sampah, terus banyak pada waktu itu kan pemulung nih. Pada saat menemukan mayat, ada mayat yang wangi gitu. Ya, Mana itu? itu mah ibu-ibu kalau nggak salah itu pas diangkat itu pun semerbak lah harum wangi gitu. Ya ternyata katanya yasinan itu hari ibadah. Malam sempat mendengarlah yang nangis menjerit. Lama relawan lain pun sempat berpindah ke dapur umum PMI gitu. Karena apa? Takut. Ya karena satu ini mungkin itu sempat si ada suatu anak gitu berbicara, sebetulnya bukan menakut-nakutin gitu. Jadi si mobil ambulan itu kan kayak digoyang-goyang. Ternyata si anak itu terima kasih telah menolong saya, telah memindahkan saya, terus sampai saya dimakamkan. Nah cerita itu. Ada yang berterima kasih. Iya, itu sempat tidak kelihatan itu sempat lari, kayaknya pada lari gitu ya itu. Kumpul lah di situ gitu. Kesan atau apa, kenangan sampai sekarang ya kenangan sih ya di situ. Ternyata hati ini kesannya gimana ya, kesannya satunya bisa menolong lah, kesannya bisa menolong sesama umat manusia gitu. Itu aja. Jadi saudara teh 6 yang 3 ketemu, yang 3 nggak ketemu. Ya itu yang 2 itu mau menikah. Terus pada saat itu dapat bantuan nggak? Bantuan nggak, misalkan ke Pihak korban ada bantuan pemerintah apa? Ada seperti selimut, beras, Terus bantuan santunan? Nggak tahu. santunan mungkin itu di sama mertua dapat ya, penggantian rumah. Pas tempat longsor, rumah mertua di atas, pas dekat masjid penampungan mayat itu. Iya, terakhirnya mah ditutup. Kita juga musyawarah dengan MUI, dengan para ulama, dengan semuanya, tokoh-tokoh masyarakat. Ketemunya hari kedua, Bapak Pendi sama Aci, terus yang satu anak-anaknya yang kecil. Itu bersamaan hari kedua ketemu. Kalau yang 3 lagi sampai sekarang nggak ketemu.